Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap pertandingan melawan Timnas Irak berjalan adil. Pertandingan malam nanti akan menentukan asa Timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Disampaikan lewat jumpa pers setelah rapat teknik kemarin, waktu Qatar, Shin Tae-yong mengingatkan kinerja wasit pada laga sebelumnya dan berharap Federasi Sepak Bola Asia harus menghargai seluruh elemen pertandingan dari pemain, ofisial, hingga kedua tim yang bertanding. 경기장 안에 레퍼리를 존중해줘야 되고 레퍼리는 또 경기를 뛰는 진짜 피땀 흘려서 뛰고 있는 우리 선수들 양쪽에 있는 벤치에 있는 감독들 코칭 스태프들 모두 서로 존중해주면 그런 불상사가 없을 것이다. 저는 진짜 순수한 뜻으로 부탁을 드리는 겁니다. Dalam pertandingan memperebutkan juara 3 Piala Asia U23, pemain kunci yang sempat absen saat pertandingan Timnas melawan Uzbekistan, Rafael Strijk akan kembali malam ini memperkuat skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong diperkirakan akan memaksimalkan 3 penyerangnya untuk membongkar pertahanan Irak. Rafael diperkirakan akan langsung mengisi posisi depan bersama Marcelino dan Witan Sulaiman. Formasi 3 penyerang ini kemungkinan akan dipertahankan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Irak. Sementara lini belakang Timnas kemungkinan akan diisi Hafner, Ferrari, dan Komang Teguh. Komang berpotensi lebih besar menggantikan Ridho dibandingkan Bagas Kava atau Doni Tripamungkas yang belum pernah dimainkan sama sekali. Iya, hari ini Indonesia akan berhadapan dengan Irak memperebutkan tempat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024 sekaligus tiket untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Bagaimana strategi Timnas U23 menghadapi Irak malam nanti? Kami akan berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Ferry Rotinsulu. Bung Sabto, Bung Ferry, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih seluruhnya sudah mau hadir bersama kami untuk berdiskusi jelang pertandingan malam nanti. Bung Sabto, saya ke Anda dulu. Saya mau mengutip pemberitaan yang dilaporkan Harian Kompas hari ini. Faktor mental bakal menentukan laga melawan Irak pada perebutan peringkat ketiga malam nanti. Menurut Anda dari analisis pergerakan ataupun juga penampilan performa timnas kita ini, sesiap apa timnas kita melawan Irak malam nanti? Iya, emang kata kunci yang paling pas tuh memang mental ya. Kita bicara mental, kita bicara mindset. Karena itu yang menjadi modal utama kita ketika bisa menang lawan Australia, bisa menang lawan Jordania, dan juga bisa menang lawan Korea Selatan. Di atas kertas mereka kan semua di atas kita gitu. Cuman dengan mentality yang bagus, dengan mindset bahwa kita bisa mengalahkan mereka, itulah yang membuat tim kita akhirnya tampil lepas dan bisa bermain dengan cukup optimal ya. Nah, di pertandingan terakhir, mungkin kalau dari sisi permainan juga buruk juga enggak ya. Cuman mentalitinya menurut saya kurang cukup untuk bisa meladeni kesulitan yang dimiliki oleh Uzbekistan. Karena kita tahu di atas kertas Uzbekistan memang jauh di atas kita. Tim yang selalu membobol gawang lawan sebanyak 14 kali dan sama sekali belum pernah bobol. Tapi itu kan sebelumnya juga kita hadapi Korea Selatan pun seperti itu ya. Mereka juga belum pernah bobol juga di turnamen. Cuma dengan mindset yang oke ketika kita masuk ke turnamen ke pertandingan tersebut itu bisa kita lalui. Jadi saya setuju ketika tadi diusung kata pertama yang paling penting adalah mentalitas dulu nih dan mindset bahwa kita bisa bermain secara normal ya dalam tanda kutip ya, tidak tanpa ketegangan, tidak tanpa kesulitan untuk bisa keluar dan tampil dengan nyaman. Tapi koreksi kalau saya salah, tapi dalam catatan juga prestasi Irak di tahun 2023 pernah menjuarai laga yang sama di tahun 2013. Kalau mempelajari pola pemainnya dan kekuatan yang ditunjukkan selama pertandingan tahun ini, Anda melihat ada celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh timnas kita? Iya, kalau dari sisi permainan kan sebetulnya tim dari Jazirah Arab tuh mirip-mirip ya gaya bermainnya, entah itu Qatar, entah itu Jordania. Jadi saya rasa apa yang dipertunjukkan oleh Irak itu sebetulnya agak sedikit mirip ya dari sisi permainan. Mereka kadang-kadang memanfaatkan fisiknya, kadang-kadang memanfaatkan kecepatan, tapi tidak punya pattern yang rapi seperti Uzbekistan atau Korea Selatan gitu. Jadi saya pikir kans itu ada ya, terutama ketika
kita bisa bermain dengan lepas. Kita di pertandingan melawan Uzbekistan, pressing mereka luar biasa. Tapi saya tidak melihat Qatar bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Uzbekistan. Sehingga kita punya potensi untuk keluar dari tekanan. Yang penting kita bisa memegang bola lebih dari 5 detik ya. 5 sampai 10 detik itu yang biasa kita mainkan. Sementara kemarin lawan Uzbekistan 2-3 detik kita sudah kehilangan bola. Jadi saya rasa itu yang menjadi awal utama ya untuk masuk ke game nanti. Dan saya rasa kita bisa ya meladeni Irak yang secara kualitas menurut saya tidak sebagus Uzbekistan. Oke. Kalau Anda, Bung Ferry, sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam pertandingan sepak bola begitu, terutama masalah mental, gimana caranya atau pendekatan apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh timnas kita untuk bisa mengeksploitasi Irak nanti dalam pertandingan malam nanti? Bung Ferry, tampaknya audionya masih ditutup, boleh dibuka dulu? Bung Ferry, suara saya sudah terdengar, Bung Ferry? Ya, halo. Oke, silakan. Ya, halo. Kalau saya pribadi sih ya, kalau secara mental itu pemain-pemain timnas U23 itu saya rasa mentalnya udah tidak perlu diragukan lagi kalau buat saya ya. Namanya kalau sudah di partai seru ini, apalagi partai terakhir, saya rasa mereka pasukan udah siap tempur kalau saya bilang ya. Jadi kalau mental sih saya rasa nggak usah diragukan lagi kalau saya bilang, karena itu sudah pasti ditanamkan sama pelatih ya ketika pada saat mau tanding malam nanti seperti itu. Tapi kalau kemudian kekuatan yang bisa dimaksimalkan nanti malam, karena kan peluangnya besar, ini hal yang tidak main-main sebetulnya. Peluang kalau kita dapat juara 3, kita bisa maju ke Olimpiade. Kekuatan apa yang perlu dimaksimalkan menurut Anda kalau melihat pergerakan timnas kita? Saya rasa dengan kemenangan kemarin yang waktu lawan lawan Jordan ya, lawan apa? Australia, Korsel itu menambah percaya diri pemain semua ya, walaupun kemarin itu kalah sama Uzbekistan ya, walaupun sedikit agak terganggu ya dengan keputusan wasit. Mungkin ya yang lagi heboh sekarang ya, dan itu pasti menurunkan mental pemain. Tapi saya rasa itu tidak menjadi satu alasan. Saya rasa di pertandingan terakhir lawan Irak, saya rasa bisa seperti itu. Tapi kalau Anda posisinya masih sebagai pemain begitu, melihat ada wasit yang kontroversial dibahas oleh banyak orang, terlebih ini ada nama satu Sifakonpu Udom masuk jadi asisten di VAR, video assistant referee. Anda itu bisa jadi batu sandungan tidak sebetulnya untuk bisa mengganggu mental saat bertanding nanti? Kalau kita pikir terus ya pasti mengganggu. Saya rasa itu tidak akan mungkin terulang. Saya rasa itu nggak usah dipikirin dan itu tidak mungkin terulang. Ya kita fokus ke pertandingan berikutnya lawan Irak ini. Saya rasa Sintayong sudah tahu siapa yang harus dia mainkan pada malam hari ini. Saya rasa Indonesia bisa malam ini, itu aja sih. Oke, kalau belajar dari pengalaman Anda melawan Irak, hal apa sebetulnya yang Anda pelajari begitu? Timnas sekarang di era saya ya memang berbeda ya masalah fisik ya kalau saya bilang ya. Karena Sintayong ini kan benar-benar membentuk strength-nya itu lebih benar-benar difokuskan ke strength ya. Jadi pemain itu ketika bermain 90 menit itu nggak ada yang nggak keteter kalau saya bilang seperti itu. Oke, nanti juga saya mau minta pendapatnya Bung Sabto, apakah masalah sosok wasit kontroversial ini bisa jadi penghambat mental kita untuk bisa maju melawan Irak, dan kira-kira hal apa lagi secara strategi yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa membawa kemenangan kita setidaknya untuk menempati posisi ketiga dan bisa dapat tiket menuju ke Olimpiade nanti. Kita akan diskusikan lagi di segmen berikutnya, usai jeda berikut. Indonesia melawan Irak dalam laga memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23. Bung Sabto, soal sosok Sifakonpu Udom ini jadi heboh di lini masa media sosial, ditambah juga disinggung oleh Coach Sinteyong yang bilang pemain harus menghormati wasit dan wasit juga harus saling menghormati, termasuk pelatih di bangku cadangan. Menurut Anda ini akan jadi batu sandungan atau sebetulnya ya sudah biasa saja dan hadapi saja begitu? Harusnya kita harus segera melupakan ya insiden-insiden tersebut ya, karena kalau kita harus jujur, dengan melawan Korea Selatan pun kita kan dalam tanda kutip diuntungkan juga oleh wasit. Maksudnya putusan wasit itu benar dan pada saat itu memihak kita gitu. Gol yang dianulir itu kan mirip juga sebetulnya pemain Korselnya dianggap mengganggu proses terjadinya gol. Sementara itu yang terjadi pada Ramadan Sananta juga kan. Proses dia dianggap mengganggu lahirnya menjadi gol. Lalu penalti dari Justin Hubner yang terakhir akhirnya harus diulang. Itu kan kalau tidak ada VAR juga, kita kan juga sudah tidak lolos
di perempat final gitu. Jadi sebetulnya kita pernah diuntungkan juga dan kebetulan kemarin mungkin kita anggapnya kita tidak diuntungkan. Jadi harus segera dilupakan itu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bermain sih, karena kalau kita lihat Irak sendiri dikalahkan oleh Thailand, kemasukan 2 gol, Tajikistan kemasukan 2 gol, dan juga lawan Arab Saudi mereka juga kemasukan. Jadi artinya tim ini tuh bisa dibobol dan kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Optimalisasi lemparan ke dalam Pratama Arhan jelas menjadi salah satu opsi. Lalu jarak antar pemain yang menurut saya terlalu jauh ketika melawan Uzbekistan itu harus kembali dimainkan dengan rapat sehingga kita bisa membangun serangan dengan nyaman. Saya rasa itu yang menjadi awal dari besarnya potensi kita untuk bisa mengalahkan Irak. Ditambah tadi Rafael Strike sempat disebut sudah kembali. Ini juga bisa dibilang sebagai kartu truf kita ya. Di mana di awal-awal mungkin agak susah pergerakannya, tapi sekarang dia sudah bisa nyetel betul sebagai pemain nomor 9 kita. Oke, kita coba tinjau sekarang karena kan ini sudah dinantikan banyak orang, penonton kita juga menantikan pertandingan malam nanti, termasuk bakal ada nonton bareng juga yang bakal berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita akan tinjau semeriah apa di sana. Jurnalis kami Mario Sarung sudah bergabung saat ini dari GBK Senayan Jakarta. Cerita lebih banyak soal keramaian di sana nanti dan yang terlihat sekarang, Mario. Ya, selamat sore saudara. Di mana hingga saat ini memang sebenarnya pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat nanti baru akan dibuka pintu-pintu bagi para pendukung timnas yang ingin menonton pertandingan Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 malam nanti. Tetapi sampai saat ini saudara memang sudah mulai terlihat sedikit ada yang datang para pendukung timnas. Ini bercampur dengan mereka yang berolahraga di Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu juga saya akan memperlihatkan pada Anda saudara bagaimana ada 2 layar besar. Sebenarnya ada 4 di sini saudara, tapi yang saya tunjukkan kepada Anda ada 2 layar besar yang ini dipersiapkan bagi para pendukung timnas untuk menonton Indonesia versus Irak malam ini. 2 layar besar ini berada di wilayah area Ring Road depan official Garuda Store. Selain 2 ini juga di belakang kami saudara, di tepatnya di depan Plaza Utara Gelora Bung Karno juga disiapkan 4 layar besar. Ini untuk menyambut euforia para pendukung timnas yang siap menonton, siap mendukung, dan siap memberikan sorak-sorakan pada malam hari nanti. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa pertandingan akan mulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi sejam sebelumnya memang sudah dibuka bagi para pendukung timnas untuk datang memenuhi Gelora Bung Karno. Saudara, diprediksi malam ini akan ada ribuan penonton. Bahkan diprediksi lebih banyak dari pertandingan Indonesia versus Uzbekistan kemarin. Kenapa? Karena selain memperebutkan tempat ketiga, Indonesia jika menang versus Irak akan lolos secara otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sehingga diprediksi penonton pada malam hari ini, ribuan penonton akan memadati Stadion Gelora Bung Karno untuk menonton dan memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia. Ini saya akan mencoba mencari salah satu pendukung timnas yang kemungkinan ada berolahraga di Gelora Bung Karno. Nah ini ada kayaknya ini salah satu pendukung nih. Selamat sore Mas, ini lagi berolahraga, sorry nih udah ganggu lagi berolahraga. Kemarin, saya ingin nanya, dengan siapa sebelumnya? Zian. Mengikuti pertandingan timnas nggak selama di Piala Asia U23? Kemarin kebetulan mengikuti timnas juga sih. Berarti nobar atau nonton sendiri selama pertandingan ini? Nobar sama teman-teman. Oh berarti nonton bareng bersama teman-teman ya, memberikan euforia juga, memberikan dukungan secara bersama-sama kepada timnas Indonesia. Mas, ini kan Gelora Bung Karno sebagai salah satu tempat yang disediakan untuk nobar nanti malam. Tertarik nggak untuk nonton di sini? Tertarik sih, cuma niatnya pengen nobar sama teman-teman, cuma nunggu kabar lagi aja sih. Oh gitu. Iya, berarti kemarin sempat nobar waktu Uzbekistan, malam ini kemungkinan akan nobar juga tapi belum tahu tempatnya. Kemungkinan bisa di sini juga ya? Ada kemungkinan juga bisa nonton di sini. Oke. Karena Mas mengikuti. Ini kan permainan Indonesia lumayan ya kita bilang mengejutkan lah. Prediksi malam ini timnas Indonesia versus Irak di berapa, Mas? Indonesia Irak 2-0. Berapa? Indonesia 2. Indonesia 2, 2-0 ya. Iya. Berarti memang akan Indonesia optimis. Iya. Oke. Terima kasih Mas Zian atas waktunya dan kita harapkan apa yang diharapkan Mas Zian menjadi harapan seluruh pendukung timnas Indonesia agar Garuda Muda bisa meraih hasil yang maksimal. Saudara,
itu tadi kita dapat salah satu pendukung timnas yang kebetulan berolahraga di sekitar GBK, dan memang malam ini apa yang kita harapkan dari tadi pendukung timnas, seluruh warga Indonesia berharap bahwa yang terbaik dari timnas Indonesia malam ini versus Irak. Kembali kepada Anda di studio. Mario, terima kasih. Itu sudah ada keluar prediksi dan dukungan moral nih Bung Sabto. 2-0. Nah, tapi dengan posisi Rizky Ridho yang tidak bisa dilibatkan dalam pertandingan nanti malam, peluangnya siapa akan menggantikan Rizky Ridho ini menurut Anda? Kalau yang mainnya mirip sih memang sulit ya mencari yang permainannya sama gitu. Cuman kalau saya lihat mungkin Koman Teguh punya potensi untuk bisa comeback, masuk ke starting line up. Cuman mungkin posisi dia akan di kiri, sementara Ferrari tetap di kanan, dan di tengahnya justru Justin Hubner ya. Karena ini pemain punya kemampuan untuk menjadi jenderal di lini belakang, dan itu yang sangat penting yang kita hilang dari absennya Rizky Ridho. Hubner berapa kali terlihat selalu bisa untuk menjadi pemain yang protes duluan, yang menjadi penengah ketika ada something wrong dengan permainan. Jadi dia punya leadership yang dimiliki oleh Rizky Ridho. Jadi saya rasa masuknya Komang Teguh itu menjadi pengganti Rizky Ridho secara pemain, tapi posisinya mungkin akan diisi oleh Justin Hubner. Oke, Bung Ferry, saya harus tanyakan lagi masalah sosok wasit yang kontroversial juga begitu, masih dibahas sampai dengan sekarang. Walaupun di sisi lain Anda melihat bahwa ya kita langsung maju terus aja lah, pikirkan pertandingan hari ini untuk mengejar target yang berikutnya begitu. Cuman dengan sosok yang kontroversial ini, apakah ini bisa berimbas juga pada taktik yang bakal dimainkan ataupun juga strategi pertandingan yang akan diterapkan dalam pertandingan? Saya rasa kita nggak usah bahas lagi wasit ya, karena percuma juga. Ya kan, tidak mungkin terulang juga. Tapi ya kalau kan? dari pengalaman Anda itu juga berpengaruh tidak? Saya rasa enggak sih, saya rasa enggak. Jadi kita hanya memikirkan bagaimana kita memikirkan pertandingan berikutnya, apalagi ini sangat menentu ya, penentu banget lawan Irak ini. Saya rasa pemain semua tidak memikirkan itu pastinya. Dan pasti Coach Sintayong juga pasti memikirkan, pasti dia bicara sama pemain, kita nggak usah mikirin yang wasit lagi, pastinya kita memikirin bagaimana kita malam nanti meraih kemenangan. Termasuk ke mental nggak? Karena kan kemarin sempat drop tuh. Saya rasa enggak lah. Kalau mental sih tergantung pemainnya semua sih. Saya rasa enggak lah. Sebagai pemain profesional itu biasanya ke wasit itu ya biasanya ada. Tapi ketika wasit itu memimpin lagi kan nggak mungkin. Pasti wasit lain yang memimpin lagi di pertandingan Irak ini. Seperti itu. Karena kemarin tuh ada yang menganalisis setelah gol kita dianulir saat melawan Uzbekistan, performa kita langsung turun. Ada yang melihat demikian gitu. Itu Anda juga rasakan hal yang wajar saja sebetulnya atau gimana? Ya sebenarnya apa yang dikatakan Bang Sabto tadi kan seperti kita bikin hati sama Korea, kita golnya Hubner itu yang dianulir gara-gara memang saya sebagai kiper memang dia salah seperti itu, karena dia sebelum ditendang bola dia sudah melangkah, dia sudah kakinya udah maju duluan, dan itu pasti diulang seperti itu. Makanya gunanya wasit di samping itu ya itu gunanya seperti itu, walaupun tidak ada VAR juga. Gunanya wasit di samping itu, hakim garis yang di samping itu, ya itu gunanya dia seperti itu. Nah, kalau kata Bang Sabto tadi itu memang benar, kalau memang itu tidak ada VAR, kemungkinan kita tidak lolos saat itu. Oke. Dan dianulir juga golnya Ferrari ya, golnya Ferrari ya. Kalau dilihat dari sudut pandang ya, kalau kita lihat dari sisi ke sisi ya, memang kita lihat ada salah ya. Saya juga kurang paham juga sama VAR ini ya. Kadang-kadang ada video dari sebelah, ada video dari sisi sini. Saya tidak tahu wasit itu melihatnya dari mana. Apakah bola yang sudah ditendang jauh atau sebelum? Karena begitu Arhan nendang, itu posisinya masih sama kalau lihat dari kamera seperti ini. Itu yang masih jadi masalah. Tapi sudah dikonfirmasi sama siapa ya? Saya nonton tadi sama Gini nanti dulu bahwa si Ferrari, si Sananta katanya dalam posisi offside seperti itu. Saya rasa itu nggak usah kita bahas ya. Saya rasa yang kita bahas ini bagaimana tim ini malam nanti bisa baik ya, bisa meraih kemenangan malam ini. Saya rasa mereka nggak mikirin itu lagi, saya rasa. Oke, kalau supporter tadi sampai bilang kayak peluang kita menang lawan Irak 2-0, logis tidak dan berpeluang tidak menurut Anda? Kalau saya ditanya prediksi, saya tidak pernah bilang bahwa skornya berapa. Yang penting timnas menang, itu aja saya. Saya kalau ditanya soal skor, saya tidak pernah jawab, Mas berapa? Enggak, saya nggak pernah jawab. Tapi optimisme menang begitu ya? Udah.
Kalau lihat dari ya sekarang gini Mas, kita serahin aja sama pelatih. Mau siapapun yang main, saya rasa pelatih itu udah lebih tahu lah. Misalkan dengan absennya si siapa, si Rido, saya rasa Sintayong sudah tahu siapa yang penggantinya Rido. Jadi kita nggak usah seperti apa lagi. Oh, ini kalau saya sih semua saya serahin sama pelatih kepala. Karena apa? Karena pelatih kepala yang lebih tahu di situ dan dia lebih tahu, dia yang lebih tahu dan dia lebih tahu. Oke, kalau Bung Sabto ngelihatnya prediksi dari calon penonton tadi 2-0, hal yang dirasa logis untuk bisa dikejar? Cukup logis, cukup logis. Ya 2 gol bisa, tapi kayaknya kita kemasukan juga nih. Jadi 2-1 aja deh. Tapi yang paling Ya kalau diperhatikan Bang betul Sabto kan soal 2-1 ya. Kalau saya Bang Sabto, yang penting timnas menang ya, berapapun Ya skornya ya. pasti 1-0 pun cukup ya. dan saya rasa semua dari kita juga berharap bisa menang karena ini tiketnya nggak main-main untuk langsung ke Olimpiade, pengalaman pertama kita juga begitu. Cuman hal apa yang kira-kira patut diwaspadai Bung Sabto dari Irak ini yang bisa kira-kira untuk diperhatikan betul lah saat pertandingan malam nanti? Iya, mereka pasti physical game ya. Mereka bermain doyan adu fisik, lalu kemampuan untuk memancing emosi dengan sentuhan kecil tapi terjatuh, ngulur-ngulur waktu, itu kan selalu menjadi pattern ya yang kita lihat dari tim-tim Timur Tengah, entah itu Qatar, Jordan, dan Irak pun di tim senior melakukan itu gitu. Jadi saya rasa itu yang harus jangan sampai kita terpancing gitu. Maksudnya kan main game selalu dilakukan ya oleh para pemain, terutama pertaruhan yang begitu besar selembar tiket ke Olimpiade. Jadi saya rasa kita jangan sampai terpancing ya. Itu yang menjadi kekhawatiran kalau menghadapi tim-tim seperti Irak. Oke, Bung Ferry singkat saja, apa yang mungkin sekiranya dari timnas kita sedang menyaksikan ini, menunggu pertandingan, apa yang mau Anda sampaikan dan juga kepada para penonton? Bung Ferry? Saya rasa ya halo. Ya silakan. Halo. Ya saya rasa pemain itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan malam ini. Ya, selangkah lagi, saya rasa itu motivasi besar buat pemain itu karena mereka kepengen lolos ke Olimpiade ya dengan cara ya harus menang main malam ini. Saya rasa mereka fight 1000% malam ini. Ya, fight 1000% malam ini saya rasa. Akan bertanding. Ya, terakhir singkat saja. Ya, saya rasa timnas bisa mengalahkan Irak malam ini. Oke, pertandingan akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium dan kita akan nantikan bersama malam ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya harus potong dulu karena kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak Bung Sabto, terima kasih Bung Ferry. Selamat sore. Ya, sama-sama. Selamat sore.